Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Luo Xuanji pergi menemui para tamu secara langsung. Saya tidak tahu, saya pikir wanita ini adalah bawahan saya, tetapi ketika saya benar-benar memahaminya, saya menyadari betapa mengerikan keberadaan wanita ini. Berani bekerja keras untuk mencapai cita-citanya, dan dia bisa menekuk dan meregangkan badan. Tak heran jika dia mampu bertahan dari tahun-tahun yang berlalu, dan dia dipaksa untuk bertahan dalam kekacauan ruang dan waktu. Su Yi diam-diam menghela nafas. Dia tahu betul bahwa Luo Xuanji adalah wanita yang sangat berbahaya dengan temperamen yang tidak terduga, jadi dia tidak boleh diremehkan. Tentu saja, yang terbaik adalah jika Anda bisa hidup dengan damai. Segera, di bawah kepemimpinan Luo Xuanji, Lai Xingku dan Lai Leng masuk ke mansion. Lai Xingku memegang kipas pisang dan mengenakan jubah Konfusianisme, seperti seorang sarjana, dengan sikap yang sangat baik. Lai Leng merasa sedikit tidak nyaman saat melihat Su Yi. Saya tidak suka sapaan, dan saya tidak peduli dengan birokrasi. Anda bisa mengatakan sesuatu. Su Yi duduk di kursi rotan tanpa bergerak. Ingat URL. Lai Xingku juga tidak peduli, tersenyum dan berkata, rekan Taois itu lugas dan berpikiran terbuka. Dia menunjuk Leng Leng di sampingnya, keponakanku telah digunakan oleh orang lain. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan sesama penganut Tao. Leng Leng mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, sebelumnya saya dikurung dalam kegelapan, berkat kebangkitan Anda, saya memiliki kesempatan untuk berbaikan untuk itu. Jika ada pelanggaran, saya harap Anda dimaafkan. Berbicara, membungkuk dan memberi hormat. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, oke, di mataku, itu tidak lebih dari masalah sepele, tidak layak untuk menghela nafas lega. Lai Xingku tertawa, kalian sesama Taois luar biasa dan anggun, dan itu benar-benar mengagumkan. Dia pertama kali memuji Su Yi Yitong, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan sikap saya. Konflik tidak ada hubungannya dengan saya, alasan mengapa keponakan saya digunakan adalah karena seseorang ingin menyeret saya ke dalam air dan menjadikan saya dan rekan-rekan Taois sebagai musuh. Su Yi dan Luo Xuanji sama-sama terkejut. Siapa di balik layar ini? Su Yi berkata dengan penuh minat. Imam kedua Qin Wen Xiao. Lai Xingku berkata langsung, dia ingin menyeretku ke dalam air, aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan keinginannya, dan segalanya dimulai karena dia, aku tidak mau ketinggalan ambil panci hitam di punggung Anda tanpa alasan. Su Yi berpikir sambil berpikir, apakah kamu bukan geng? Lai Xingku tersenyum pahit, tentu saja tidak. Tidak heran aturan dan ketertiban di kota ini akan digunakan oleh orang lain. Kalian tiga pendeta tidak berpikiran sama, bagaimana bisa kalian membuat aturan adil dan hanya? Su Yi berbisik. Dalam suaranya, tidak ada sarkasme. Lai Leng mau tidak mau mengerutkan kening, Su Yi ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pamanmu pandai berbicara? Itu terlalu sombong. Lai Xingku menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu, jalan menuju para dewa kuno belum dibuka terlalu lama, semua yang ada di kota awal ini sudah lama berubah, tidak sama seperti dulu. Su Yi mendengus dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Lai Xingku tersenyum dan berkata, jika kamu tidak keberatan, aku tidak keberatan mengobrol denganmu tentang ini. Duduk dan bicara. Su Yi mengangkat tangannya. Terima kasih. Lai Xingku memperhatikan perubahan sikap Su Yi, tersenyum, dan duduk di satu kursi samping. Lai Leng berdiri di belakang Lai Xingku dengan sangat cerdas. Percakapan selanjutnya sangat harmonis. Apapun yang diminta Su Yi, Lai Xingku tahu segalanya. Bahkan beberapa masalah pribadi yang melibatkan ketiga imam disebutkan secara singkat. Segera, Su Yi telah belajar banyak hal. Dulu, aturan dan ketertiban kota awal selalu dikendalikan oleh tiga artefak terlarang, tidak diubah oleh kehendak manusia. Bahkan jika ada tiga pendeta, mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Karena itu, di masa lalu, tidak peduli siapa, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah, selama mereka memasuki kota awal, tidak ada yang berani melanggar aturan.
Bahkan Tuhan pun tidak. 3 artefak terlarang ini adalah cermin Minghao, staf hukuman surgawi, dan drum ketidakadilan. Cermin Minghao, yang dikendalikan oleh imam besar, tergantung tinggi di istana Tuan Kota, dengan jelas mengamati musim gugur, dan semua perselisihan dan konflik yang terjadi di kota akan diselesaikan. Dilihat melalui cermin Minghao, dibagi benar dan salah hitam dan putih. Tongkat penyiksaan surgawi, yang dikendalikan oleh pendeta kedua, adalah pembunuh besar di antara 3 artefak, yang dapat membunuh dewa dan iblis. Gendang keluhan dikendalikan oleh 3 imam utama. Artefak ini sangat istimewa dan jarang digunakan, tetapi selama digunakan, itu pasti berarti keluhan. Keluhan semacam ini sering dikaitkan dengan melanggar aturan dan ketertiban, tetapi alasan melanggar aturan adalah alasan tersembunyi lainnya. Anda perlu menyanyikan genderang keluhan untuk membela diri dan membersihkan kepolosan Anda. Menurut Laisingku, semua ini sudah lama berubah. Alasannya sangat sederhana. Cermin Minghao, yang semula dikendalikan oleh pendeta kepala telah dicuri dan hilang sama sekali. Gendang ketidakadilan Ming, yang dikendalikan oleh 3 pendeta utama kehilangan stick drum, dan hanya 1 drum besar yang tersisa di mansion Tuan Kota, tetapi tanpa stick drum, biarkan ini juga sulit bagi artefak untuk memainkan efek magis yang nyata. Hanya tongkat celestial yang masih dalam kendali kedua pendeta itu. Karena itu, imam besar Fa Tianming seperti harimau yang giginya dicabut. Yang menjadi pusat perhatian sekarang adalah pendeta kedua Qin Wen Xiao. Dia bertanggung jawab atas staf hukuman surgawi, yang dapat menggunakan kekuatan aturan Zhou di kota untuk membunuh semua orang yang melanggar aturan. Selain itu, di belakang Qin Wen Xiao berdiri klan Qin kuno, dan klan Qin kuno adalah salah satu kekuatan teratas di jalan para dewa kuno. Apa yang terjadi pada Suyi hari ini diperintahkan oleh Qin Wen Xiao, dan Li Eleng memimpin sekelompok penjaga kota untuk mengeksekusinya. Dan Lai Leng, keponakan Lai Xingku, benar-benar digunakan oleh Qin Wen Xiao sebagai spearman, untuk menyeret 3 korban utama Lai Xingku ke dalam air. Ketika dia memahami hal ini, Suyi mau tidak mau mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa dia menyeretmu ke dalam air?" Lai Xingku menghela nafas dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Cermin Minghao dicuri, dan stick drumnya hilang. Sekarang aturan dan ketertiban kota awal sepenuhnya ditentukan oleh 3 pendeta. Imam besar selalu abai dengan urusan dunia dan tidak mau terlibat dalam perselisihan apapun, tetapi sikapnya sangat jelas, semuanya dilakukan sesuai aturan. Dalam keadaan ini, jika pendeta kedua ingin berurusan dengan Suyi, dia harus membuat semua tindakannya sah dan sesuai. Tapi inilah masalahnya. Aturan sudah mati, orang hidup. Selain itu, tidak ada drum Minghao Jing dan Ming Ming yang memainkan perannya. Apakah tindakan kedua pendeta itu sah dan patuh, sepenuhnya terserah pada ketiganya. Imam untuk memiliki keputusan akhir. Fa Tianming, imam kepala, berasal dari Fajia kuno dan selalu berbeda dari imam kedua. Jadi, Qin Wen Xiao ingin membuat tindakannya sah dan sesuai, dan membiarkan imam kepala tidak menemukan kesalahan apapun, ia hanya dapat menyeret 3 imam kepala Lai Xingku ke air. Menurut aturan kota, selama sikap kedua pendeta itu sama, kamu dapat memutuskan apakah suatu masalah legal atau tidak. Pada titik ini, Suyi sepenuhnya memahami keseluruhan cerita. Dia membelai dagunya dan berkata, artinya, jika saya membunuh Li Eleng hari ini, Anda pasti tidak akan menyerah dan mendukung pendeta kedua Qin Wen Xiao, berjuang melawanku, dan dalam keadaan seperti itu, imam besar tidak bisa menolak, kan? Lai Xingku mengangguk dan berkata, itu benar. Setelah jeda, dia melanjutkan selain itu, game pembunuhan ini juga terkait dengan beberapa orang luar. Ketika mereka tiba di kota awal 3 hari yang lalu, sudah menjadi tamu kehormatan bagi imam kedua. Suyi berkata apakah itu pembangkit tenaga dari kekuatan besar dari domain dewa? Tepat. Lai Xingku mengangguk. Tidak heran perampokan ini terjadi begitu cepat. Ternyata beberapa orang tidak memperhatikan aturan kota awal. Suyi berbisik, lalu dia tiba-tiba bertanya, jadi, bagaimana sikapmu? Lagu Lai Xing ini sangat menarik. Sebagai 3 pendeta utama dari kota awal, tetapi dia secara pribadi mengunjungi pintu, tidak hanya membiarkan keponakannya Lai Leng meminta maaf di orang,
hilangkan kesalahpahaman, tetapi juga sabar ceritakan pada diri sendiri keseluruhan cerita, seolah-olah Anda tidak terlalu banyak berpikir. Sikap ini lebih dari sekedar kejujuran. Lai Xingku tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berbohong kepada sesama Taois, sikap saya berbeda dari imam kepala dan imam kedua. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk berdiri di sisi sesama Taois. Begitu kata-kata itu keluar, penonton terdiam. Luo Xuanji, yang telah mendengarkan, memiliki tatapan aneh di matanya, berpikir. Leng Leng tercengang, nyaris tercengang. Sebelumnya, paman saya tidak pernah mengatakan untuk berdiri di pihak Su Yi dengan pendirian yang jelas. Bukankah ini akan benar-benar merobek wajah pendeta kedua Qin Wen Xiao? Paman, meskipun keponakan saya digunakan, tidak ada yang terjadi. Anda tidak harus memilih untuk melakukan ini untuk keponakan Anda. Leng Leng buru-buru angkat bicara untuk mencegahnya. Dia tersentuh dan hangat, menyadari bahwa pamannya melakukan ini, jelas untuk membantu dirinya sendiri. Tapi, konsekuensinya terlalu serius, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan seluruh permainan. Dia tidak ingin pamannya melompat ke dalam lubang api untuk dirinya sendiri. Lai Xingku tercengang, siapa bilang aku melakukan ini untukmu? Ah, ini bukan. Lai Leng tercengang. Lai Xingku berkata sambil tersenyum, jika itu hanya untuk melampiaskanmu, aku tidak perlu melawan Qin Wen Xiao sama sekali. Lai Leng tiba-tiba merasa malu, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan bahwa dia tidak begitu penting sama sekali. Kenapa? Su Yi bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Lai Xingku terdiam sesaat, lalu berkata untuk alasan spesifik, saya tidak bisa memberitahu Anda, tetapi saya percaya bahwa di masa depan, Anda akan lulus 9 percobaan. Setelah menutup, Anda dapat memahami apa yang saya lakukan hari ini. Berbicara, dia bangkit dari tempat duduk, merapikan pakaiannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata apa yang kita bicarakan hari ini, setelah bocor, saya akan melakukannya. Saya takut saya akan melibatkan klan dan berharap Yang Mulia akan merahasiakannya untuk saya. Su Yi mengangguk, ya. Lai Xingku jelas merasa lega. Lai Leng terkejut. Apakah pamannya gila, mengetahui bahwa dia akan terlibat dalam klan, tetapi dia masih memilih untuk melakukan ini? Untuk apa ini? Leng Leng tidak mengerti. Bibir Luo Xuanji menunjukkan lengkungan samar, seolah dia memahami sesuatu. Saya juga dapat meyakinkan Anda bahwa apapun yang dilakukan pendeta kedua selanjutnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Dan saya pribadi akan pergi ke imam besar untuk memimpin keadilan, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengawal para Taois keluar dari kota awal dan memulai jalan ujian. Ekspresi Lai Xingku serius dan kata-katanya kuat. Su Yi tersenyum dan berkata, aku akan pergi besok, tapi urusan hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kata-kata hambar, mengungkapkan niat membunuh yang samar. Semua orang tiba-tiba merasa takjub. Pupil Lai Xingku menyusut dan berkata, Yang Mulia akan menyelesaikan masalah dengan pendeta kedua. Su Yi berkata, ada apa? Lai Xingku tersenyum pahit, imam kedua bertanggung jawab atas tongkat penyiksaan surgawi, di kota awal ini, hampir ada keberadaan yang tak terkalahkan, jika Anda benar-benar menginginkannya. Mengabaikan aturan dan bertarung, kamu akan takut dengan konsekuensinya. Ini akan menjadi serius. Dia mengatakannya dengan sangat sopan. Saya sangat ingin bertarung, menurut aturan kota awal, imam besar mungkin tidak setuju. Selain itu, di belakang pendeta kedua Qin Wen Xiao berdiri klan Qin kuno, yang merupakan klan teratas di jalan para dewa kuno, pernah benar-benar terkoyak dengan Qin Wen Xiao, bahkan jika jalan percobaan di langit akan menderita balas dendam dari keluarga Qin kuno. Tak terkalahkan. Mata Su Yi berkedip, dan dia berkata, ini belum tentu benar, menurut saya, jika ada cermin dan drum pengaduan, hanya berdasarkan Qin latihan Wen Xiao hari ini, jadilah yang pertama dihukum berat oleh aturan kota. Lai Xingku menggosok alisnya dan berkata, tapi intinya, cermin Ming Hao telah dicuri, dan tidak akan ada gunanya membuat drum pengaduan. Tetapi untuk pergi mencari imam kedua untuk menyelesaikan akun, gurunya tidak diketahui, dan dia akan dianggap sebagai orang berdosa yang melanggar aturan. Luo Xuanji berkata dengan dingin, kamu salah,
kamu mengatakannya sebelumnya, kota awal saat ini, semua aturan diputuskan oleh 3 imam kepala, itu adalah kasus, bahkan jika Anda pergi ke imam kedua untuk menyelesaikan akun, hasil akhirnya tidak lebih dari 4 kata. 4 karakter yang mana? Lai Xingku penasaran. Kemenangan dan kekalahan. Luo Xuanji berkata dengan santai, jika dia kalah, dia adalah orang berdosa yang melanggar aturan, bukan? Ekspresi Lai Xingku tidak menentu untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dengan tajam dan berkata, aku akan pergi menemui imam besar nanti, dan aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menang. Dukungannya. Leng Leng memiliki pemandangan indah dari semua ini, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Su Yi ini gila. Dan paman dia. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu absurd berperang dengan 2 pendeta yang memegang tongkat siksaan surgawi? Di tengah malam, bulan yang cerah muncul dan menggantung di atas langit yang kacau. Bulan bersinar terang, sendirian untuk selamanya. Dikatakan bahwa putaran bulan yang cerah ini ditransformasikan oleh kekuatan asal jalan dewa kuno, menyaksikan segala sesuatu yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. City Lord Mansion. Saya mengerti apa artinya bisa mengendalikan api zaman, dan saya juga mengerti kekuatan reinkarnasi, kekuatan terlarang macam apa, tapi ini masalah, maafkan saya berpartisipasi. Tapi siapapun yang melanggar aturan kota pasti akan ditentang olehku. Ini sikap saya. Kamu bisa pergi. Lai Xingku berjalan keluar dari City Lord's Mansion, dan suara acuh tak acuh dari pendeta besar, Fa Tianming, sepertinya bergema di telinganya. Benda tua ini benar-benar keras kepala. Lai Xingku menghela nafas. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Imam besar memiliki temperamen seperti itu, dan jarang memastikan bahwa dia tidak akan bercampur. Malam itu, Lai Xingku memberitahu Su Yi tentang sikap imam kepala. Su Yi tertawa mendengarnya. Dia memperingatkan besok pagi, saya akan pergi ke City Lord's Mansion untuk mendapatkan plat identitas, dan rekan Tao Lao akan mengirim seseorang malam ini untuk menyampaikan berita kepada pendeta kedua Qin Wen Xiao. Pupil Lai Xingku mengecil, dan plat identitas perlu dikeluarkan oleh rumah penguasa kota yang dikendalikan oleh pendeta kepala, tetapi Su Yi harus menyampaikan berita itu kepada pendeta kedua, yang jelas itu untuk menyelesaikan akun dengan imam kedua di mansion tuan kota. Bagus. Akhirnya, Lai Xingku mengangguk setuju dan pergi. Sikap imam kepala agak sulit ditebak. Luo Xuanji berkata, jika dikatakan bahwa dia menyingkir dan tidak ingin terlibat, tetapi dia dengan jelas menyatakan posisinya terhadap semua orang yang melanggar aturan, kuncinya adalah sekarang sepenuhnya terserah dia dan 2 imam kepala lainnya untuk memutuskan aturan, apa yang dia maksud dengan pernyataan seperti itu. Su Yi berkata ringan, jangan khawatir, jika dia benar-benar jujur dan orang dengan perbedaan yang jelas antara publik dan pribadi, dia tidak akan pernah menonton. Imam kedua mempermalukan dirinya sendiri. Dan sekarang, dia menyamar sebagai si dekik, tapi dia harus disiplin, yang artinya dia hanya ingin menonton acara yang meriah, selamat tinggal peluang. Berbicara, Su Yi meregangkan pinggangnya dan berkata, sederhananya, siapapun yang menang, siapapun yang dia bantu. Luo Xuanji terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menertawakan dirinya sendiri dengan sedikit tak berdaya. Jika saya tidak terluka parah, saya tidak perlu memperhatikan apa yang mereka pikirkan, bunuh saja. Penguasa area terlarang, eksistensi menakutkan yang pernah selamat dari kekacauan ruang dan waktu dan hidup di dunia saat ini, memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Jika ada perang besok, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Su Yi berkata lembut. Luo Xuanji sangat menyadari bahwa Su Yi tampaknya tidak takut. Malam semakin gelap. Sebuah berita muncul di kota awal, memecah kesunyian malam dan menimbulkan kehebohan. Su Yi jelas akan pergi ke mansion tuan kota besok untuk mengambil plat identitas, dan menamai pendeta kedua Qin Wen Xiao untuk dilikuidasi. Kabar ini mengejutkan banyak orang. Apakah orang ini gila? Dikatakan bahwa pendeta kedua bertanggung jawab atas pembunuh besar seperti staf penyiksaan surgawi. Di kota awal, dia bisa bunuh semua dewa dan iblis. Aneh, kenapa Su Yi melakukan ini? Mungkinkah konflik hari ini terkait dengan pendeta kedua? Pasti ada perasaan tersembunyi dalam hal ini,
jangan lupa bahwa sejak di luar dewa-dewa kuno, para dewa dari garis keturunan Tao teratas dalam para dewa telah bekerja sama untuk berurusan dengan Suyi. Saya curiga bahwa tokoh-tokoh besar di dunia para dewa pasti akan mengambil kesempatan untuk bergerak. Dalam gelapnya malam, berbagai diskusi terdengar. Badai sedang terjadi. City Lord Mansion. Fa Tianming, imam kepala, tidak bisa menahan nafas ketika mendengar berita itu. Second Priest benar-benar sarana yang baik, yang pertama menyerang lebih kuat, tidak peduli alasan apapun Suyi berhadapan dengan Second Priest besok, dia akan dianggap melanggar peraturan kota awal. Pak, jika Anda mengatakan itu, kekacauan akan teratasi besok pagi. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu berdiri di satu sisi, dan yang pasti adalah bahwa pendeta ketiga akan membantu Suyi itu, dan kami, apa yang harus kami lakukan? Berdiri di sisi yang mana? Fa Tianming berkata dengan tenang, saya adalah penguasa kota awal ini, jadi tentu saja saya harus berdiri di sisi aturan. Pria tua berbaju abu-abu itu terdiam beberapa saat, dan hanya ada satu pertanyaan yang tersisa di hatinya. Sekarang, siapa yang harus mendengarkan aturan kota awal ini? Di halaman jembatan kecil mengalir air. Pendeta kedua Qin Wenxiao sedang minum teh. Saya tidak menyangka Suyi berani menyebut nama saya dan ingin melikuidasinya. Sepertinya konflik hari ini membuatnya membenci saya. Qin Wenxiao Yun tersenyum ringan, tapi itu yang terbaik, besok pagi, aku akan berada di rumah penguasa kota dan menghadiahinya dengan tongkat untuk membunuh takdir. Di samping, Ren Beiyu, dewa tertinggi pengadilan Tao Sanxing, mengingatkan, pendeta kedua tidak boleh ceroboh, putra ini bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api zaman, meskipun tidak memiliki Tuhan, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Qin Wenxiao dingin dan dia berkata, saya mengerti arti era Tinder lebih baik dari Anda, tetapi Anda orang luar tidak tahu satu hal, hari ini jalan para dewa kuno telah lama berbeda dari sebelumnya. Ren Beiyu mau tak mau berkata, apa bedanya? Qin Wenxiao berkata reinkarnasi telah menghilang terlalu lama, dan beberapa makhluk menakutkan yang pernah ditekan oleh reinkarnasi telah terbangun satu demi satu. Kali ini, Suyi datang dan bergabung dengan domba. Mulut harimau tidak berbeda. Setiap perubahan apakah ada hubungannya dengan reinkarnasi? Ren Beiyu tenggelam dalam pikirannya. Besok pagi, bawa orang-orangmu ke City Lord's Mansion. Aku akan membunuh siapapun yang berani melanggar aturan di depan semua orang. Qin Wenxiao meminum tehnya dalam satu tegukan, dan matanya dipenuhi antisipasi. Qin Wenxiao berencana menyerang lebih dulu. Di malam yang sama, Lai Xingku mengerutkan kening, khawatir. Dia punya firasat bahwa Qin Wenxiao sepenuhnya siap, dan hanya ketika besok tiba, dia akan menyerang Suyi sepenuhnya. Paman, ini tidak enak. Pada saat ini, Lai Leng datang terburu-buru, dengan wajah jelek, 3 cobaan yang meninggalkan kota awal semuanya telah sepenuhnya diblokir oleh orang-orang dari imam kedua. Bangunlah dan jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Lai Xingku tenggelam dan wajahnya berubah, Qin Wenxiao ini benar-benar luar biasa. Sebelumnya, dia sudah mengirim Lai Leng untuk pergi, berencana mengundang beberapa bantuan asing untuk datang ke kota awal. Tapi sekarang, rencana itu terganggu. Ayo kita bertemu sesama Taoisu. Lai Xing berdiri. Tapi pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari luar mansion. Lao Lai, dengarkan nasihatku, jangan terlibat dalam kekacauan ini, jika tidak, persahabatan kita selama bertahun-tahun akan hancur. Pupil Lai Xingku menyusut, ini suara Qin Wenxiao. Malam sudah gelap. Suyi berbaring di kursi rotan, memandangi bulan yang cerah di langit, santai dan nyaman. Putaran es dan bulan bersinar di masa lalu dan sekarang, berapa banyak keluarga yang bahagia dan berapa banyak yang sedih. Di malam seperti ini, saya khawatir banyak orang tidak bisa tidur nyenyak, kan? Suyi menyesap anggur dan tiba-tiba merindukan hari-hari di kota Guangling, Dazhou. Meskipun saya menjadi menantu pada waktu itu, tetapi tidak banyak perselisihan, dan ada Wen Lingsui di sisi saya. Selain berlatih setiap hari, tidak ada yang namanya angin dan hujan. Sekarang, Suyi menghela nafas pelan. Segala macam hal yang rumit,
segala macam keluhan kehidupan masa lalu yang menyeramkan, sedang dipentaskan satu demi satu. Ada banyak orang yang ingin bunuh diri. Ada juga banyak orang yang diam-diam menunggu kepulangan mereka. Bahkan jika Anda datang ke jalan para dewa kuno, Anda masih akan disertai dengan pembunuhan dan masalah. Daois tampaknya sangat melankolis. Luo Xuanji diam-diam berjalan ke halaman dan melihat bulan yang cerah di langit. Meskipun dia mengenakan jubah kain, penampilannya setelah penyamaran sangat biasa, tapi dia memiliki udara transenden yang unik. Bukan melankolis, ini hanya waktu luang yang jarang, tetapi beberapa perselisihan sepele telah merusak suasana hatiku. Suyi menyesap anggur dan berkata, kamu mungkin tidak percaya, aku tidak takut hidup dan mati, aku tidak takut apapun. Musuh besar, tapi aku paling takut akan masalah, yang sangat mengganggu. Luo Xuanji tertegun sejenak, lalu dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, menurut pendapat saya, rekan-rekan Taois tidak takut akan masalah, tetapi mereka masalah yang tidak menarik. Suyi berkata ini adalah komentar yang bagus, membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak menarik, itu hanya membuang-buang hidup saya, itu tidak layak. Dia dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi rotan dengan buku-buku jarinya, berbaring di sana dengan malas, menatap bulan yang cerah di langit, dan berkata dengan lembut. Besok, bagiku, membosankan. Luo Xuanji tercengang, dan segera merasa seperti sebuah batu dilemparkan ke dalam hatinya, menyebabkan gelombang ombak. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.